mungkin saya dulu, nanti dilanjutkan sama Pak Doni. Oh iya. Silakan Bu, Ibu Hikmatul Islah untuk memaparkan materinya Bu. Sebelumnya perkenalkan dulu Bu ya. Iya, boleh. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali. Mungkin ini sesi di bulan Juni, di minggu terakhir ya. Kebetulan saya sendiri, saya Hikmatul Islah, sama Pak Doni Hendarto, di sini mendapat kesempatan untuk menyampaikan materi berkaitan sama pengelolaan SDM di UKM. Jadi kita mengambil temanya berkaitan sama manajemen SDM. Mungkin sebelumnya kami dari Setiami di sini sesuai dengan program kita, jadi PKM berbagi untuk UKM ya. Dan mungkin di sini kalau boleh tahu ada UKM apa aja mungkin dari pesertanya? Belum ini ya, masih dalam proses ya. Ada 18 ya Pak tadi ya? 19 Bu. Oke. Jadi sebenarnya tadinya saya mau sedikit ini sih Pak, simulasi ataupun mungkin praktek apa sih yang menjadi masalah di UKM-nya. Jadi saya harap Bapak Ibu sekalian mungkin yang memegang ataupun mungkin yang pelaku UKM bisa mengambil alat tulis ataupun mungkin bisa pakai handphone atau buku tulis atau pulpen. Jadi nanti kita bisa mengecek nih sebenarnya bisa menganalisis sendiri dalam UKM kita itu ada manajemen SDM-nya sudah berjalan dengan baik apa belum kayak gitu. Jadi nanti sambil materi disampaikan, mungkin nanti bisa dicek kembali apakah SDM kita sudah termanage ataupun terkelola dengan baik ataupun belum. Ataupun mungkin ada beberapa kendala ataupun mungkin ada masalah dalam SDM kita. Jadi nanti kita bersama-sama bisa saling menyelesaikan masalah berkaitan sama SDM ini. Oke, jadi ini tadi yang saya sampaikan berkaitan sama mungkin kita bisa sedikit, kalaupun mungkin menganalisis kondisi SDM kita yang sekarang, kondisi SDM UKM kita, apa sih yang menjadi masalahnya? Nanti bisa dicek sambil nanti slide-nya berjalan ataupun materi berjalan, silahkan. Mungkin ada SDM-nya itu sulit berkembang, ini contohnya. Jadi mungkin ada masalah SDM yang sulit berkembang, ataupun mungkin kekurangan kemampuan ataupun keterampilan, apalagi sekarang kondisinya sedang pandemi. Jadi memang harus benar-benar memutar otak kita agar UKM kita ini terus berjalan ataupun terus bisa bertahan di tengah pandemi ini. Nah ini bisa jadi tadi kondisinya ataupun ada keterbatasan SDM. Nah kita nanti bisa mengecek nih sambil berjalannya materi, nanti kita bisa mengevaluasi kemampuan SDM kita itu sebenarnya seperti apa sih, ataupun mungkin ternyata kita tuh butuh strategi apa? Strategi pengelolaan ataupun pengembangan SDM. Nah, di situ setelah kita menjalankan strategi itu, kita harapannya bisa ada peningkatan kemampuan SDM yang mana kedepannya ini untuk kemajuan UKM kita. Nah, ini nanti yang kita sampaikan berhubungan sama manajemen sumber daya manusia itu. Nah, ini apa sih itu manajemen sumber daya manusia? Kalau secara bahasa ataupun mungkin di sini dari kata-katanya, kalaupun mungkin Bapak Ibu sekalian sudah memahami berkaitan sama manajemen, kalau manajemen itu kan berhubungan sama pengelolaan. Nah, kita mengelola, bagaimana sih mengelola SDM? SDM ini artinya baik kita sebagai pelaku UKM, pemiliknya, ataupun mungkin nanti karyawan-karyawan kita, ataupun staf-staf kita, ataupun yang membantu kita dalam menjalankan UKM kita. Jadi nggak hanya kitanya, tapi karyawan-karyawan kita juga harus termanage dengan baik. Jadi harapannya juga akan mendukung ataupun akan membantu dalam meningkatkan omset UKM kita. Nah ini ada pendayagunaan, jadi kita bisa mendayagunakan karyawan kita. Apa sih keterampilan dia, apa sih kemampuan dia, jadi kita bisa berdayagunakan. Mungkin dia bisa memasak, kalau misal UKM-nya makanan, kita bisa mendayagunakan karyawan kita, ataupun mungkin mereka untuk
memasak ataupun mengemas makanan kita, ataupun mungkin ke depan ketika mau membuka cabang di tempat lain, kita bisa mendayagunakan mereka. Jadi terus ada pengembangan juga. Jadi nggak hanya mungkin tadinya dia bisa masak saja, oh ternyata dia bisa juga bisa diajari ada pengembangan ketika dia bisa mengemas dengan baik. Ataupun Ya, mungkin Bu ketika Isla, dia bisa, ya, di chatroom ini ada beberapa yang sudah respon, Bu Isla. ya. Jadi ada yang kuliner siomay, ada Oh juga yang iya, kuliner craft, siomay. ya Bu, souvenir dan craft. Oh ya, tadi yang saya sampaikan mungkin bisa sambil nanti yang tadi slide sebelumnya, jadi bisa dicek, bisa pakai handphone, mungkin nanti ada masalah apa sih SDM-nya, bisa dianalisis. Jadi kita bersama-sama menganalisis sambil berjalannya materi, sambil kita praktek menganalisis juga kondisi SDM kita. Mungkin yang apa tadi, siomay ya? Ataupun mungkin Siomay. apa Ada lagi? craft, Bu, ada souvenir, ada craft Oh juga. iya, souvenir, ada craft juga. Nah, ini mungkin tentunya bisa jadi, kalau di sini kan bisa jadi ada yang membantu. Nah, SDM ini juga mereka-mereka ini tuh yang membantu kita ataupun karyawan-karyawan kita itu memang harus di-manage dengan baik. Nah, nanti bisa sambil dicek ataupun mungkin sambil bisa mencatat sendiri, menganalisis, oh ternyata karyawan saya itu punya kemampuan kerajinan, mungkin craft ya. Jadi dia memang nggak hanya kerajinan, oh ternyata selama ini dia tuh bisa memasarkan. Berarti artinya apa? Artinya dia bisa dikembangkan untuk membantu kita memasarkan produk kita. Jadi nggak setiap orang ataupun SDM yang membantu kita dalam UKM kita yang berperan itu bisa terus berkembang dan termanage dengan baik. Terus ada penilaian juga, kita bisa mengecek produk kita terjual dengan baik, ataupun mungkin omset kita akhirnya, ataupun mungkin dari etikanya ataupun SDM ini selama ini mengelola dengan baik apa enggak sih, kayak gitu. Terus ada pemberian balas jasa, terus ada pengelolaan juga. Nah, biasanya berhubungan balas jasa ini mungkin terkait upah ataupun kompensasi, kayak gitu. Terus dia juga kalau secara dasar berhubungan sama manajemen, artinya ada perencanaan. Jadi kita mungkin sebelum UKM kita ini telah terencana dengan baik. Jadi ke depan kita mau dibawa kemana sih, atau UKM ini, ataupun mungkin orang-orang ataupun staf kita itu bisa jadi sekarang mungkin outletnya satu. Ke depan mungkin ada outlet siomay yang lain, ataupun membuka cabang di tempat lain. Dan itu bisa kita mendayagunakan orang yang ada. Ataupun mungkin menambah orang baru yang artinya terus dikembangkan lagi. Terus ada pengorganisasian, kepemimpinan mungkin dari kita pemiliknya, jadi harus bisa memimpin juga di UKM itu sendiri, UKM kita. Jadi kedepannya ketika bisa dikelola dengan baik, kita pun bisa memimpin dengan baik ataupun memegang dengan baik UKM kita. Terus, nah ini tadi sama berkaitan sama kompensasi juga, ataupun ini juga bisa jadi berkaitan sama hubungan kerja. Jadi ketika kita merekrut itu kan berhubungan sama sumber daya manusia, ataupun mungkin ada pemutusan kerja itu berhubungan juga dengan sumber daya manusianya. Oke, ini nah tadi berhubungan sama manajemen, ini hal-hal poin-poin yang biasanya berhubungan erat, jadi berkaitan sama pengelolaan orangnya. Jadi kalau misal artinya apa? Artinya di sini kalau kita yang memegang UKM, mungkin kita bisa mengelola diri kita, jadi kita yang memegang, kita juga memanage diri kita. Ataupun mungkin karyawan-karyawan kita, jadi kita kelola. Ataupun mungkin ketika mau merekrut, ada persyaratan, terus ada perencanaan staf itu seperti apa, ataupun mungkin karyawan-karyawan kita ke depan akan direncanakan seperti apa. Ataupun mungkin berkaitan sama usaha juga, oh mungkin mau ada pengembangan selain siomay, mungkin dikembangkan satu ini ada bakso juga, ataupun mungkin ada yang mungkin sekarang yang lagi banyak dicari karena kondisi pandemi gini, ada frozen. Jadi usaha ini ada perencanaan ke depannya. Terus berkaitan sama tadi perekrutan ataupun seleksi, jadi ketika kita mau mencari orang pun pasti kita akan ada syarat-syarat ataupun ada proses seleksi. Jadi karena ini berhubungan sama
perjalanan UKM kita ataupun mungkin usaha kita ke depan. Jadi karyawan ini sangat penting. Ibaratnya karyawan ini sebagai aset kita. Jadi aset nggak hanya berupa uang ataupun barang, tapi juga karyawan ini sebagai aset kita. Karena ketika kita memiliki karyawan yang ibaratnya setia, yang baik, yang bisa membantu kita, yang bisa menjalankan kita, itu sebuah aset bagi kita. Terus pengembangan juga, jadi ini berhubungan erat terkait sama pelatihan ataupun ada sistem penilaian. Jadi kita mengikuti pelatihan seperti ini pun itu sebuah bentuk pengembangan SDM ataupun berupa bentuk pelatihan seperti online ataupun offline nantinya itu berupa pengembangan juga. Jadi kita meningkatkan kemampuan kita, meningkatkan keterampilan kita, meningkatkan pengetahuan kita, itu sebagai bentuk pelatihan, itu bagian dari pengembangan. Terus ada kompensasi tadi, gaji, ataupun ini berhubungan sama hubungan. Jadi hubungan antara baik itu, karena kita berhubungan sama manusianya, ataupun SDM ini, jadi ini pasti ada singgungan berhubungan sama baik itu aturan dalam manajemennya, berkait aturan sebagai karyawannya, ataupun mungkin ada keluhan-keluhan, karena ini berhubungan sama manusia, mungkin SDM-nya. Bisa jadi keluhan dari karyawan, bisa jadi keluhan dari kita sebagai mungkin pemilik UKM-nya, ataupun mungkin bisa jadi keluhan dari pelanggan-pelanggan kita. Jadi ini memang harus di-manage dengan baik, karena ini berhubungan sama manusianya, ataupun mungkin orang-orang yang terlibat di UKM. Nah, ini membantu, yang jelas kita membantu tujuan, apa sih tujuan MSDM dalam artian pengelolaan SDM ini untuk membantu mencapai tujuannya. Jadi kalau misal tujuan kita yang jelas untuk meningkatkan omset, misal, ya kita mengelola SDM juga untuk bagian dari mengejar target kita, ataupun bagian dari meningkatkan omset kita. Terus menggunakan keterampilan. Jadi keterampilan sama kemampuan tadi yang dia miliki, ataukah dia bisa, misal contoh tadi dia memasak, ataupun mungkin dia ternyata mampu untuk misal naik motor ataupun punya SIM, artinya apa? Artinya dia misal kita bisa berdayakan mungkin untuk delivery ataupun mungkin mengirimkan. Jadi kita karena dalam kondisi pandemi ini mungkin bisa menerima jasa delivery ataupun mungkin mengirimkan. Jadi belinya nggak hanya datang langsung ataupun mungkin dine-in, tapi bisa langsung di delivery. Jadi kita bisa langsung jual secara online kayak gitu. Jadi bisa tinggal WhatsApp ataupun pesan. Kita punya orang yang ternyata punya kemampuan nih, karyawan kita mampu untuk mengirimkan ataupun punya kemampuan untuk mungkin naik motor ataupun naik mobil. Jadi kita bisa mendayagunakan mereka. Terus karyawannya juga tujuannya yang jelas, karena kita kasih keterampilan ataupun kemampuan, jadi karyawan pun akan terlatih dan dia pun akan termotivasi. Jadi mereka pun akan senang ketika kita berdayakan mereka. Oh, mereka ternyata kerja itu nggak hanya mungkin masak aja, tapi ternyata oh dia bisa mengemas dengan baik. Oh, kita berdayakan mereka, jadi dia termotivasi juga. Ataupun mungkin ke depan ketika kita buka cabang lagi, oh silahkan nanti kamu memegang cabang di sini, ataupun mungkin ada yang lainnya, ataupun mungkin yang tadinya dari dia membantu saja, artinya dia nanti akan memegang cabang tersebut. Jadi dia akan termotivasi karena kita kelola dengan baik SDM-nya. Terus mereka pun ketika kita kelola ataupun mungkin kita latih, mereka pun akan puas dalam bekerja ketika mereka menjadi karyawan kita, ataupun kita sendiri ketika kita terlatih dengan baik sebagai pelaku UKM, kita terlatih, kita bisa bekerja dengan baik. Nah, ini aktualisasi diri kita ataupun kepuasan kerja kita. Terus menjaga etika, ini berhubungan sama karena tadi hubungan itu, hubungan antar individu ataupun antar kita dengan pelanggan, ini ada etikanya. Terus ketika ada perubahan pun, mengelola perubahan pun kita bisa
menyesuaikan SDM kita bisa disesuaikan dengan perubahan. Contohnya kalau misal sekarang, kondisi sekarang misal pandemi adanya COVID, artinya apa? Artinya semua 180 derajat berubah, artinya apa? Artinya kita harus bisa mengelola dengan baik SDM kita, harus bisa mendayagunakan mereka, harus bisa menyesuaikan dengan perubahan SDM ini. Nah, disinilah fungsi juga dari ataupun tujuan dari pengelolaan SDM ini. Nah, ini berhubungan sama tadi tenaga kerja ataupun mungkin sumber daya manusia, ada pengadaannya ataupun tadi sudah dikatakan tujuannya yang jelas kenapa kita melakukan mungkin seleksi ataupun rekrutmen yang jelas ini kita biar mendapatkan karyawan yang efektif ataupun efisien. Ya, tentunya untuk mencapai tujuan UKM kita ataupun perusahaan kita ataupun mungkin usaha kita. Terus ada pengembangan juga. Nah, pengembangan ini tadi nggak hanya mungkin sekedar teori saja, tapi teknis juga, ataupun mungkin sekarang pengembangan mereka diajarkan untuk menggunakan gadget. Jadi yang tadinya mungkin kurang familiar, ataupun mungkin nggak biasa untuk jual di misal Shopee, ataupun mungkin Bukalapak, ataupun yang lain sebagainya. Nah, kita bisa mengajarkan mereka untuk jualan di situ. Akhirnya apa? Akhirnya mungkin yang tadinya jaga di outlet ataupun mungkin jaga di warungnya, akhirnya dia bisa dijadikan sebagai admin. Nah, di sini kita bisa mengikuti perubahan yang ada. Jadi kita pun mungkin bisa bertahan dengan karyawan ada ataupun bertahan juga di kondisi yang ada dengan tidak memutus mereka ataupun tidak melepas mereka karena memang seperti yang saya tadi katakan. Jadi biasanya SDM itu berhubungan sama aset perusahaan atau mungkin kalau di UKM aset UKM. Ketika seseorang yang bisa masak, belum tentu kita yang sudah bisa masak, belum tentu ke depan kita bisa mencari orang lagi yang bisa masak seperti itu. Makanya ketika dia bisa masak, ketika dia bisa kerajinan, mungkin bisa membuat anyaman ataupun mungkin yang sebagainya, ataupun bisa menjahit dengan baik. Nah, itu ketika dia punya kemampuan yang bisa diandalkan, itu sebuah aset bagi kita. Selanjutnya ini tadi latihan pengembangan, yang jelas ada ini ada prinsip-prinsipnya berkaitan sama pengembangan ataupun pelatihan. Biasanya ini berupa dorongan motivasi. Jadi kita pun mungkin ketika punya karyawan harus bisa memotivasi karyawan kita. Jadi sebagai pelaku UKM ketika punya karyawan harus mampu bisa memotivasi mereka. Karena apa? Karena ketika dia termotivasi, mereka pun akan berusaha dengan baik memasarkan produk kita. Mereka akan dengan baik mungkin bekerja di usaha kita. Terus ada laporan kemajuan. Jadi kita mungkin seperti yang saya katakan bisa dicek ataupun mungkin ada yang sudah siap. Jadi bisa ngecek nih laporan kemajuan. Jadi selama ini progress report-nya itu sejauh mana sih karyawan-karyawan kita, ataupun mungkin sejauh mana sih kita punya kemampuan sebagai pelaku UKM. Oh, ternyata saya sejauh ini sudah bisa membuka 5 cabang outlet, ataupun mungkin sejauh ini saya sudah bisa menjual usaha saya di satu Indonesia misal, karena via online misal, contoh seperti itu. Terus ada latihan, jadi latihan pun diberikan sebagian demi sebagian. Jadi ketika kita memberikan pelatihan pun nggak brek langsung tiba-tiba diberikan dengan materi yang banyak, ataupun mungkin dikasih materi jualan misal di beberapa aplikasi ataupun di beberapa akun ataupun mungkin di beberapa tempat kayak gitu. Artinya apa? Artinya nggak langsung tiba-tiba semuanya diberikan, tapi kita berikan bertahap. Karena mungkin mereka pun setiap individu kan berbeda ya, setiap orang kemampuannya berbeda. Jadi kita harus, karena yang tahu kemampuan mereka juga kita. Karena mungkin selama ini kita bersama staff itu ataupun mungkin karyawan kita, nah sejauh itu pula kita bisa melihat, bisa ngecek perkembangan dia ataupun kemampuan dia. Jadi setiap individu ini berbeda-beda. Jadi kita harus pintar-pintar juga nih. Si A ini pintar nih masak, jadi ditempatkan di dapur. Ataupun mungkin si B ini pintar nih membuat anyaman atau mungkin yang lain sebagainya. Oh,
kita bagian produksi contohnya. Ataupun mungkin dia pintar pengemasan, dia pintar bikin misal ngemas makanan ataupun minuman yang siap saji. Kalau sekarang model sekarang kopi-kopi ataupun apa, itu dia pintar ketika membuat itu ataupun mengemasnya. Nah, kita bisa tempatkan di situ. Nah, training ini pun kita bisa mengecek trainernya ataupun mungkin ketika kita memberikan pelatihan ataupun kita harus mengecek trainernya ataupun yang memberikan materi. Jadi dan metodenya juga harus sesuai ketika kita mengembangkan SDM di UKM kita. Nah, ini ada juga ketika kalau misal di ini ada pengembangan karir. Kalau misal pengembangan karir di UKM mungkin dalam artian yang tadinya dia misal di dapur, akhirnya ke depan dia bisa membantu menjualkan. Jadi ada pengembangan di situ. Yang tadinya dia misal bisa produksi 1-2 saja, ternyata dia bisa produksi dalam jumlah banyak. Ataupun mungkin ketika dia mengikuti kita sebelum adanya buka cabang ataupun buka outlet ataupun mungkin buka di tempat lain tokonya ataupun mungkin UKM-nya. Nah, dia bisa memegang yang baru di tempat yang baru. Jadi ada pengembangan di situ. Nah, ini pun juga berhubungan sama kesejahteraan mereka. Terus tujuan kita juga ketika omset kita harus naik, mungkin di situ akan membantu meningkatkan omset kita. Terus membantu pelaksanaan program-program kita. Kalau misal ada program di UKM kita, ketika kan kadang ada UKM yang dia fokus ke makanan ataupun mungkin fokus dia kerajinan. Jadi ada program-program makanan kita program kita makanannya ini makanan siap saji, ataupun mungkin makanan kita makanan frozen food, ataupun mungkin yang lainnya. Gitu. Ada prestasi ketika kita bahas SDM, biasanya karena kita ada penilaiannya. Ada penilaian artinya apa? Artinya kita bisa mengecek nih sejauh mana sih SDM yang kita miliki, sejauh mana sih kita sebagai pelaku UKM. Jadi kita bisa mengecek karyawan-karyawan kita ataupun mungkin SDM kita, tingkat kejujurannya, tingkat tanggung jawabnya. Terus ketika ada banyak karyawan ataupun mungkin ada banyak orang yang membantu kita, jadi bagaimana mereka bekerja sama sih? Bagaimana tim di produksi sama tim di pemasaran misal contohnya. Terus bagaimana kreativitasnya sih selama ini? Oh, ternyata kita nggak pernah suruh untuk membuat kemasan yang baru. Oh, ternyata mereka kreatif loh bikin kemasan yang baru. Bu, ini ada kemasan yang baru dengan misal cup yang kecil ataupun model yang terbaru gitu. Jadi dia ada kreativitas. Terus ada kedisiplinan. Bagaimana sih mereka sejauh ini disiplin dalam menjalankan tugas mereka, membantu kita, ataupun mungkin kedisiplinan kita sendiri sebagai pelaku UKM, selama ini kita disiplin nggak dengan menjalankan mungkin aturan-aturan di UKM kita. Kalau misal kita buka, usaha kita buka jam 8 lah, apakah selama ini kita buka jam 8, ataupun mungkin kadang jam 8, kadang jam 9, ataupun mungkin kedisiplinan kita berkaitan sama mungkin pelayanan kepada pelanggan ataupun yang lain sebagainya. Di sini tentunya ini akan ketika ada prestasi ataupun mungkin pengecekan ini ataupun penilaian ini ke depan akan memperbaiki ataupun bisa digunakan untuk memperbaiki ataupun memanage kembali SDM yang ada. Jadi bisa ditingkatkan kembali, bisa. Karena ketika dia berprestasi pun kita harus memperhitungkan. Jadi, selama ini dia baik. Jadi kita mungkin ada kenaikan gaji, ataupun kenaikan upah dia, kenaikan pendapatan dia. Jadi kita bisa menyesuaikan ketika dia memang, selama ini orangnya baik, bertanggung jawab, jujur, kerjasama, kreatif juga. Jadi kita bisa merencanakan ke depan, dia bisa nih dipercaya untuk membuka
tempat baru lagi. Jadi kita bisa memberikan kesempatan kerja juga ke dia. Jadi adil juga ketika dia yang berprestasi juga kita hargai, ataupun mungkin mereka yang ternyata bekerja keras juga kita hargai di situ. Ada kompensasi. Jadi memang ini bisa dibayarkan ketika bisa langsung. Jadi pembayarannya kita bisa berupa upah, ataupun insentif, ataupun komisi, ataupun bonus ketika kita ada penjualan yang lebih, ataupun ternyata ada repeat order, ataupun ada kenaikan penjualan, kita bisa berikan bonus di situ. Ataupun yang nggak langsung, jadi kita berikan asuransi, contohnya, ataupun tunjangan-tunjangan. Ini berkaitan sama keselamatan, karena kita berhubungan sama sumber daya manusia. Jadi ketika kita bahas orang, ataupun SDM, ataupun manusia, jadi ini akan berhubungan juga berkaitan sama keselamatan, sama kesehatan mereka. Jadi kita juga harus bisa menjaga keselamatan mereka dan kesehatan mereka. Contohnya kalau misal berhubungan sama alat-alat, jadi ada aturan, ada SOP dalam penggunaan alat. Misal kalau misal usahanya misal konveksi, ataupun mungkin garment, ataupun mungkin yang lainnya, jadi ada SOP-nya ketika menggunakan mesin jahit, ataupun mungkin ada yang produksi yang lainnya, jadi ada aturannya. Dan di situ yang jelas untuk menjaga mereka juga, untuk keselamatan mereka juga. Ini kinerja, jadi kita bisa mengecek, mungkin sambil bisa dicek kinerja individu yang ada 3 elemen, jadi berkaitan sama produktivitas, terus kualitasnya juga, sama pelayanan juga. Jadi kita nggak hanya sekedar mungkin mengecek mereka itu baik apa enggak, cuman kita bisa spesifik mengecek produktivitasnya. Mereka kemampuannya seperti apa sih, motivasinya seperti apa sih, terus bagaimana sih mereka memberikan pelayanannya. Nah ini ada produktivitas itu berkaitan sama kemampuan bawaan, terus usahanya, ada bakat, ketertarikan, ataupun mungkin faktor yang lainnya. Terus usaha yang dilakukan, jadi ada motivasi, jadi dia selama ini tuh kalau kerja sesuai termotivasi, jadi nggak setengah hati, tapi mereka benar-benar produktif dalam menjalankan usaha kita. Terus ada dukungan, baik itu pelatihan ataupun peralatan dan lain sebagainya. Mungkin itu berkaitan sama nanti yang seperti saya katakan tadi, mungkin yang Bapak Ibu sudah UKM-nya sudah berjalan mungkin, ataupun mungkin yang baru merencanakan UKM, bisa direncanakan dari sekarang, ataupun mungkin bisa dicek, dianalisis sejauh mana sih kondisi pribadi kita, atau mungkin staf-staf kita. Mungkin ini selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Pak Doni. Ya, silakan Pak Doni. Baik, Bapak Ibu, ini materi hari ini linknya sudah saya share di chat room. Untuk sertifikat nanti di akhir acara ya Bapak Ibu. Silakan Pak Doni. Bu Islah mohon di-approve. Oke. Sudah ya? Sudah. Oh, balik lagi. Maaf. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua, Pak Bestari Gama ini yang pertama kali hadir dengan somainya, Ibu En, dengan craft-nya tadi ya Bu En ya, craft dan souvenir ya, dan juga Bapak Ibu yang lainnya. Oke, saya mohon izin untuk share screen. Baik, tadi Bu Isla sudah menerangkan beberapa tentang teori mengenai UMKM, terutama untuk MSDM. Saya langsung kepada, sebentar. Ya, kondisi UMKM pada saat ini. Ini yang diutarakan oleh Pak Kuncoro tahun 2001 dan sampai sekarang masih dalam kondisi yang sama. Yang pertama itu adalah
lemah dalam memperoleh peluang pasar dan memperluas pangsa pasar. Terkadang pemilik UMKM ini mereka tidak tahu bagaimana cara melihat pangsa pasar yang ada. Ya, mungkin saya jelaskan sedikit saja mengenai cara melihat pangsa pasar. Pertama, kita bisa melihat bagaimana pasar itu relevan. Maksudnya relevan adalah kita harus tahu barang apa sih yang strategis di situ, barang apa yang penting kita lihat di situ. Oke. Kemudian yang kedua, kita bisa menganalisa permintaan primernya. Permintaan primer ini kita bisa lihat siapa orang-orang yang membeli dan kenapa mereka membeli barang itu. Dan ada juga orang yang tidak membeli dan kenapa mereka tidak membeli. Itu tahap kedua untuk pangsa pasar. Yang ketiga, Anda bisa melihat permintaan selektif. Kadang-kadang di pasar itu ada permintaan yang selektif. Maksudnya adalah mereka suka memilih produk-produk tertentu atau merek tertentu ataupun supplier tertentu, ya, yang bisa disebut dengan pemasok misalnya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, bisa melakukan yang namanya segmen pasar. Segmen pasar di sini maksudnya adalah kita melihat konsumen yang kita mau raih ini bisa terjangkau nggak sama kita, atau bisa terukur nggak dengan kita. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, Anda bisa melihat dengan menilai persaingan. Di situ merek apa yang paling digandrungi oleh para masyarakat. Kemudian lihat persaingannya. Persaingan ini biasanya kita melihat dengan harga. Ya, kita jangan sampai menentukan harga yang di atas harga kompetitor kita. Ya, kita main harga, kita kan punya ada harga dasar, kemudian harga produksi ditambah dengan profit yang kita inginkan. Nah, di antara ini kita bisa mainkan harga di sini. Tapi jangan sampai di bawah harga dasar. Karena di negara-negara tertentu kita tidak boleh melakukan itu. Tapi di beberapa negara kita membolehkan itu. Ya, tidak dikenakan hukum di situ. Kemudian yang terakhir baru kita menentukan sasaran yang potensial seperti itu. Seperti apa? Itu cara kita melihat atau peluang pangsa pasar yang ada di masyarakat. Yang kedua di sini adalah lemah dalam struktur modal dan keterbatasan untuk memperoleh jalur permodalan. Bapak Ibu sekalian, pemerintah sekarang sudah memberikan banyak skema-skema permodalan yang ada. Misalnya untuk yang mikro, kita bisa menggunakan Mekar, di situ ada Mekar, kemudian ada UMI, kemudian ada ULAM, dan yang lainnya. Kemudian untuk yang kecil, untuk usaha kecil, KUR, ya, menggunakan kredit usaha rakyat itu. Kemudian yang untuk menengah itu biasanya menggunakan non-KUR dan juga menggunakan modal ventura, baik yang dalam negeri maupun yang asing. Kemarin Presiden pernah mengatakan banyak modal ventura asing yang telah masuk dan ingin masuk ke Indonesia. Tapi modal mereka itu tidak terserap oleh UKM kita. Dan ini yang sedang diselidiki oleh pemerintah kita. Kenapa sih? Modalnya ada, tapi tidak terserap oleh masyarakat. Kenapa? Karena banyak sekarang masyarakat ini tidak melihat kredit itu yang yang murah, tapi yang mudah. Kenapa yang mudah? Biasanya rentenir itu memberikan modal yang mudah. Anda bisa lihat misalnya orang yang sibuk di pasar, itu biasanya barang-barang itu sudah datang, itu jam 12 malam itu sudah datang. Kalau lembaga-lembaga kredit, mereka biasanya cuma nunggu bola di kantor. Tapi kalau rentenir, itu jam 12 malam itu mereka sudah nongkrong di pasar. Mereka bisa langsung memberikan modal kepada para pelaku UKM di situ. Ya, gunakan ini, Bapak Ibu sekalian. Anda harus lebih tahu mengenai skema-skema permodalan yang diberikan oleh pemerintah. Dan kita juga harus paham ada yang namanya relaksasi kredit yang diberikan oleh pemerintah. Kita diberikan keleluasan untuk tidak membayar pajak selama 6 bulan, itu misalnya. Kemudian ada subsidi bunga untuk para pelaku UMKM. Kemudian ada penundaan pembayaran pokok. Kemudian yang terakhir itu kalau nggak salah pemberian tambahan kredit modal. Itu untuk permodalan. Kemudian yang ketiga, di sini bisa dilihat lemah dalam organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Nanti untuk nomor 3 ini bisa dijelaskan lebih di slide berikutnya. Tapi sedikit saya gambarkan. Ada seorang profesor dari Harvard University. Beliau ini adalah orang yang sangat terkenal dan dianggap orang yang paling berpengaruh di dalam manajemen.
di masanya tentunya ya. Dia mengatakan begini, banyak UKM yang baru mulai, biasanya mereka hanya mengambil SDM yang murah-murah saja. Tapi walaupun mereka punya uang, ya mereka punya uang, ada satu cerita nih. Seorang pengusaha di Bandung, dia punya 2 usaha kuliner, restoran di Bandung. Kemudian karena dia punya uang, dia menyewa seorang ahli, ya ahli franchise dari luar negeri untuk menghandle 2 restoran ini. Apa yang terjadi? Gagal total. Kenapa gagal totalnya? Ternyata kelemahan menurut Clayton, ya kelemahannya di situ adalah tidak ada yang namanya school of experience. School of experience, maksudnya dia tidak punya experience khusus untuk mengenangani yang namanya restoran di Indonesia. Kita bisa lihat beginilah. Ada seorang jenderal, dia punya pasukan banyak. Apapun yang diperintahkan oleh jenderal itu, semua anak buahnya nurut sama dia. Oke, strateginya jago. Tapi begitu dia pulang ke rumah, dia takut sama istri. Mendidik keluarganya, anak-anaknya juga dia bingung. Seperti itu. Karena school of experience-nya juga kurang. Atau misalnya begini, ada 2 raksasa software di dunia. Yang satu Intel, yang satu adalah SAP. SAP ini adalah perusahaan raksasa Jerman untuk software. Mereka kerjasama untuk membuat yang namanya software khusus untuk UKM. Ini mereka orang-orang ahli semua. Secara atribut mereka memenuhi syarat. Tetapi sekarang school of experience mereka nggak bisa. Kenapa? Itu gagal total mereka. Kenapa? Karena di dalam UKM ini mereka harus memulai dari awal. Dan mereka tidak punya pengalaman dari awal. Mereka sudah besar dan tinggal mengembangkan yang besarnya itu. Jadi dari awal mereka nggak tahu. Jadi akhirnya gagal. Ya, itu salah satu sedikit saja ulasan mengenai nomor 3. Tapi nanti kita lebih bahas lagi. Kemudian yang keempat ini adalah keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu tahu nggak perekonomian yang paling menguasai dunia pada saat ini apa? Dari negara mana? Mohon maaf. Kita tahu Cina adalah yang sedang menguasai perekonomian dunia. Amerika pun sekarang ketar-ketir mengenai itu. Kemudian di Piala Dunia kemarin, Cina ini dengan beberapa negara, yaitu negara BRIC, Brasil, Rusia, kemudian India dan China, mereka membuat yang namanya Bank Dunia Tandingan. Ya, karena mereka sudah merasa kuat di situ. Yang harus dipelajari dari Cina adalah mereka kalau yang namanya spend atau belanja, mereka nggak pernah keluar, Bapak Ibu. Hanya di antara mereka saja. Tapi kalau menjual, mereka niatnya jual keluar. Semua bisa, kalau bisa dijual keluar. Tapi kalau untuk spend, ini hanya di dalam saja. Antar mereka saja. Jadi perekonomiannya terangkat di situ. Kalaupun mereka tidak spend di dalam negeri, karena memang mungkin yang dibutuhkan itu kurang atau tidak ada sama sekali. Kalau misalnya di sini ada pengusaha sarang burung walet, ya di Cina ini sedang bisnis itu yang sedang naik itu adalah yang berkaitan dengan cara hidup sehat. Salah satunya adalah makan sarang burung walet. Itu sangat mahal di sana. Dan kebetulan, alhamdulillah, Indonesia itu adalah pemasok 74% sarang burung walet di Cina. Ini untuk yang punya usaha sarang burung walet ini Anda harus gembira nih, karena permintaan akan semakin naik terus dari Cina. Ya, yang bisa dipelajari adalah spend. Yang pertama, spend antara kita. Kalau bisa nanti di grup ini kita punya yang namanya ekosistem. Ekosistem ini kumpulan dari komunitas-komunitas supaya belinya di situ-situ saja. Kenapa? Supaya mengangkat usaha-usaha kita sendiri. Itu yang pertama, spend-nya. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat yang namanya marketplace sendiri. Bapak Ibu, kita harus paham, kita mengenal yang namanya online shopping. Online shopping itu ada 3 cara. Yang menggunakan online shop,
Contohnya misalnya laku banget di Facebook, kemudian ada marketplace, ya kita kenal marketplace banyak sekali. Kalau saya kesukaannya menggunakan Shopee. Kemudian yang ketiga adalah e-commerce. Ya, perbedaannya kalau misalnya di online shop itu masih ada tawar-menawar di situ. Kemudian ada bonus-bonus untuk pelanggan-pelanggan. Kemudian kalau yang di marketplace ini pedagangnya dari semua tempat. Ya, mereka hanya menyediakan softwarenya. Tapi kalau e-commerce ini barangnya semuanya dari mereka. Seperti itu. Saya sih pinginnya nanti di grup ini tidak membuat marketplace-nya tapi membuat e-commerce sendiri. Ya. Jadi dagang antara kita dulu. Ya, mengembangkan antara kita. Kemudian yang terakhir, untuk pengembangannya tentunya kita juga saling kerjasama. Kalau misalnya kita bisa dapat permodalan dari pemerintah itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya kita bisa membuat kita bikin modal sendiri lah antar grup ini, ya supaya kita bisa berkembang seperti yang dilakukan Cina. Karena mereka spend di dalam negaranya sendiri, kemudian juga modalnya juga modal dari dari sendiri, dan mereka akan saling membantu seperti itu. Oke. Kemudian yang kelima. Yang kelima di sini adalah, mohon maaf, saya lihat dulu slide-nya. Ini adalah iklim usaha kurang kondusif. Bapak Ibu, iklim usaha kurang kondusif ini dibagi dua. Ada internal, ada eksternal. Internalnya tentunya dari perusahaan kita sendiri, dari usaha kita sendiri. Bagaimana kualitas dari SDM-nya, kemudian apakah kita sudah menggunakan yang namanya digital untuk akuntansinya, kemudian digital untuk administrasinya, karena sekarang kita hanya merubah dari marketingnya saja, dari offline ke online. Tapi beberapa ya kita tidak menggunakan digital, kita masih menggunakan manual. Ya, kalau saran saya, kalau untuk administrasi, Anda bisa menggunakan aplikasi yang namanya Slicker HR. Ya, itu salah satu yang bagus. Kemudian kalau untuk akuntansi, Anda bisa menggunakan yang namanya buku warung. Ya, buku warung itu Anda bisa gunakan di situ. Kemudian untuk kondusif eksternal itu biasanya dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan dari luar, terutama kebijakan pemerintah. Ya Bapak Ibu sekalian, kemarin baru saja diadakan rapat terbatas ya presiden dengan para menterinya. Ya, di situ Bapak Presiden memberikan dukungan kepada UMKM. Yang pertama misalnya, kementerian harus memberikan yang namanya pendampingan dan penyediaan mentoring. Ya, untuk apa? Bisa untuk cari sumber-sumber pemodalan supaya ada satu orang khusus yang menangani bagian permodalan, nyarinya gimana dan caranya seperti apa segala macamnya. Kemudian training untuk manajemen keuangan sendiri, kemudian akuntansi yang sederhana seperti apa, kemudian training untuk urusan kemasan, packaging, kemudian urusan branding juga, kemudian bagaimana cara merubah dari offline ke online, ya. Kemudian Bapak Presiden juga meminta semua kementerian yang ada di Indonesia ini, kalau butuh barang, mereka harus beli dulu dari UKM. Tidak boleh dari yang lainnya. Bukan tidak boleh, disarankan. Fokusnya utamanya adalah dari UKM dulu. Itu. Kemudian juga Bapak Presiden menyediakan e-katalog di situ. Ya, ada e-katalog yang Anda bisa masukkan barang-barang Anda ke situ, ya, barang-barang UKM Anda supaya bisa dilihat oleh semua di dalam e-katalog. Dan juga salah satu rencana kan kita akan membuat yang namanya tol Sumatera. Ya, di tol Sumatera itu kan biasanya ada rest area. Nah, Pak Presiden menganjurkan pemerintah daerah di sana harus menyediakan tempat di dalam rest area ini untuk para UKM. Jadi sebenarnya sudah banyak kebijakan-kebijakan yang mendukung UMKM di Indonesia ini. Salah satunya dari Bapak Presiden sendiri. Kemudian dari Kemenkop juga banyak sekali. Ya, pokoknya pemerintah punya 3 tujuan agar UKM ini berkembang karena mereka punya target juga. Yang pertama adalah target ekspor. Mereka ingin ekspor kita meningkat. Kemudian dari UMKM ini mau ada PDB-nya atau produk domestik brutonya itu naik. Yang sekarang itu 60% dari UMKM. Ya. Tapi kalau dilihat secara omset, kita masih kalah dengan yang namanya usaha besar. Kalau usaha mikro dibandingkan dengan usaha besar, perbandingannya usaha mikro itu hanya 25% omsetnya dari usaha besar.
Kalau kecil ke besar ini 65%. Dan untuk yang menengah besar ini kalau dibandingkan hanya 59%. Walaupun kita menyumbang yang namanya PDB atau produk domestik brutonya itu besar. Ya. Kemudian yang ketiga, target pemerintah ini mau adanya peningkatan entrepreneur atau wirausaha. Gitu ya. Kemudian yang keenam, pembinaan kurang terpadu. Pembinaan kurang terpadu di sini maksudnya adalah, Bapak Ibu sekalian, DJP itu pernah mengundang 39 instansi yang mewakili 17 kementerian. DJP sendiri di bawah Kementerian Keuangan. Jadi sebenarnya UMKM itu masalahnya adalah koordinasinya. Terlalu banyak di bawah kementerian. Ada 18 kementerian yang ngurusin UMKM. Dan Kemenkop dan UKM ini maunya hanya satu pintu nanti. UMKM hanya di bawah Kemenkop, UKM. Itu. Sementara ini masih di bawah 18 kementerian dan 39 instansi yang ada di situ. Oke. Itu yang harus pemerintah rubah. Karena selama ini segala macam pembinaan itu kurang terpadu karena sifatnya general, tidak spesifik, tidak maksudnya mengenai sasaran secara tepat. Oke. Kemudian yang ketujuh, kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat. Bapak Ibu masih mengalami nggak? Kalau saya pribadi, saya mengalami seperti ini. Dulu kalau saya belanja di toko pribumi, ya, itu biasanya harganya mahal. Kenapa? Sepertinya mereka cuma menginginkan untuk mendapatkan yang namanya laba besar, tapi hanya sekali saja. Udah, setelah pembelian itu ya sudah, konsumen tidak balik-balik lagi. Tapi kalau kita pergi ke toko yang non pribumi, kita sebut saja saudara kita yang China, ya, yang orang pribumi China, bukan orang China langsung, itu mereka harganya itu tidak jauh dari harga modal. Tapi keinginan mereka adalah balik lagi. Ya, keuntungan itu berjalan terus, pembelian berjalan terus seperti itu. Inilah salah satu kepercayaan kadang-kadang orang lokal pun kadang-kadang tidak terlalu percaya dengan orang pribumi. Tapi sekarang sudah mulai ada namanya peningkatan kepercayaan. Sebenarnya kalau Bapak Ibu melakukan satu usaha, Bapak Ibu ingin mendapatkan yang namanya kepercayaan, Bapak bisa melakukan 3 hal. Yang pertama itu yang namanya komunikasi. Komunikasi Bapak itu harus cepat tanggap. Kalau misalnya ada keluhan segala macam, Anda langsung respon. Kemudian harus solutif. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk meningkatkan kepercayaan, ini Bapak Ibu harus melebihi yang namanya harapan. Melebihi harapan gimana sih? Contoh, ini barang misalnya saya pesan nih, harusnya hari berikutnya barang itu baru datang. Tapi ternyata Anda pagi pesan, sore udah nyampe. Itu yang disebut dengan melebihi ekspektasi. Kepercayaan konsumen akan naik di situ. Atau misalnya packaging, ya, packagingnya, ya, misalnya Anda beli barang ini harganya cuma 25.000 misalnya, tapi packagingnya segala macam, kemudian ditutup dengan rapi segala macam, ini Anda akan merasa, wow, ini kita cuma beli barang murah aja, tapi dikemas sedemikian rupa ya, kita pasti akan senang. Ini yang disebut dengan melebihi ekspektasi dari konsumen. Ya, itu tadi 2 cara tadi. Ya, delivery-nya lebih cepat, kemudian packaging-nya juga lebih bagus. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat yang namanya, Bapak Ibu, kadang-kadang kan kita orang Indonesia ini takut dengan yang namanya kritik ya, atau saran. Sebenarnya kalau kita berani meminta yang namanya kritik atau saran dari konsumen kita, sebenarnya kita akan lebih tahu apa sih yang mereka butuhkan. Kalau kita tahu apa yang mereka butuhkan, kita akan bisa memberikan penawaran yang lebih baik kepada mereka. Kalau penawaran lebih baik, penjualan pasti akan meningkat. Kalau penjualan meningkat, profit pasti akan bertambah. Kalau profit bertambah,
kesejahteraan pasti akan meningkat. Kadang-kadang orang Indonesia ini takut dikritik. Mintalah kritik dari mereka, mintalah saran mereka. Bapak, Ibu, tolong dong kasih saran, kasih kritik, produknya kurang apa sih? Supaya kita bisa memberikan penawaran yang lebih bagus. Seperti itu. Oke. Kemudian yang ketujuh sudah. Kemudian Bapak Ibu, ini ada satu teori yang diungkapkan oleh Schuller. Ya, Schuller ini tahun 1992, bacanya Schuller. Kemudian dia punya yang namanya Strategic Human Resource Management atau disingkat dengan SHRM. Ya, ini ada 5P di situ. Saya mohon izin minum sebentar karena terlalu semangat di sini. Sebentar, Ibu Resa, untuk pemaparan materi berapa lama Bu waktunya Bu? Oh ya, berapa lama lagi nih? 5 menit lagi nih Pak. 5 menit lagi, oke. Singkat saja. Terima kasih atas diingatkan ya. Yang pertama, berhubungan dengan filosofi. Jadi ketika Bapak Ibu punya usaha, usahakan punya filosofi. Ya, filosofi. Ada satu orang mu'alaf yang namanya Harlan. Dia adalah Chief Operating Officer di Agricon. Dia mu'alaf, dia punya filosofi usahanya ini ada 3. Tapi yang keempat ini akan nyusul dia bilang. Yang pertama ini adalah mencari ridha Allah. Yang kedua, niat untuk mengembangkan SDM yang ada. Yang ketiga, lakukan sebaik-baiknya yang Anda bisa. Yang keempat nanti akan nyusul, yaitu mendapatkan profit secara bersama-sama. Oke. Kemudian untuk policy, ini berbicara dengan masalah kebijakan yang ada di perusahaan. Kebijakan ini harus sesuai dengan yang namanya strategic needs atau kebutuhan yang strategis di dalam perusahaan. Singkat saja, kemudian yang ketiga ini masalah program. Jadi semua program yang dipunyai oleh HRD atau Human Resource ini harus sifatnya koordinasi untuk mengatur semua. Apapun yang dilakukan aktivitasnya harus mempengaruhi semua pegawai yang ada di situ. Oke. Kemudian praktisnya ini bisa dibagi menjadi 3 peran. Ya, perannya 3. Ada peran pemimpin di sini. Kalau Bapak Ibu pemimpin, Bapak Ibu harus memberikan arahan, kemudian harus memberikan yang namanya motivasi, harus memberikan inspirasi, ataupun menyelaraskan. Karena pegawai ini kan ada yang mau sana, ada yang mau sini segala macam. Jadi diselaraskan. Satu tujuan, satu arah seperti itu. Kemudian ada bagian manajemen. Manajemen Anda tahu ya, ada 4 biasanya manajemen itu. Ada planning, kemudian ada directing, ada organizing, ada controlling, ada juga yang menggunakan istilah bukan controlling tapi lebih kepada coordinating, ya. Kemudian yang terakhir yang bagian operasional, ini yang mereka yang segala sesuatu. Seperti itu. Singkat saja karena sudah tinggal 5 menit lagi. Kemudian untuk perekrutan ada online sekarang, ya. Ada Recruit, ini aplikasi khusus untuk online. Kalaupun misalnya bisa Anda melakukan perekrutan online, cara klasik. Kemudian kalau melihat untuk Ya, gimana Pak Doni? Tersambung Bu, sudah tersambung. Oh sudah. Mungkin di unmute dulu Pak Doni. Ya. Ya, silahkan di unmute Pak Doni mic-nya. Oke, mohon maaf. Oke, slide terakhir untuk perekrutan.
tadi kita bisa menggunakan online, ada menggunakan SEO atau SEM. Kalau SEO tidak berbayar. Ya, jadi ketika ada orang menggunakan kata kunci yang keluar kalau bisa website kita. Yang pertama seperti itu. Kalau SEO tidak berbayar. Tapi kalau SEM, Search Engine Marketing, itu biasanya berbayar. Per klik itu biasanya ratusan lah. 100 perak, 200 perak, atau sampai puluhan ribu. Misalnya 20.000, 10.000, segala macam. Ya, itu yang bisa dilakukan dengan secara online. Kemudian untuk training, kita banyak training online yang seperti hari ini ya, kita melakukan training online. Kemudian juga kompensasi kalau di atas tadi slide-nya ada 3 ya, kompensasi yang langsung seperti gaji, THR segala macam. Kemudian ada kompensasi yang tidak langsung yang diberikan oleh pihak ketiga, misalnya BPJS segala macam. Tapi sekarang juga ada yang namanya kompensasi yang disebut dengan kompensasi non fisik. Ya. Ini bisa berupa misalnya mendapatkan cuti yang lebih banyak, kemudian mobil dinas, kemudian ada juga akses internet segala macam. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Nanti saya dengan Ibu Islah coba untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rudi. Ya, Pak Rudi. Ya, Pak Rudi, silakan dilanjut. Kita berikan aplaus dulu secara virtual Bapak Ibu untuk pemateri kita hari ini yang sangat luar biasa, Bu Islah dan Pak Doni Hendarto. Ya, nah Pak Rudi sudah bergabung, silakan Pak Rudi dilanjut. Ya, di-unmute dulu Pak Rudi. Oh iya, maaf Bu, mati mendadak. Biasa. Sering-sering terjadi di sini Bu, mati mendadak. Ya, sinyal ya. Silakan Pak. Iya Bu, ini Bu, tadi yang menyangkut pengelolaan sumber daya manusia dan UMKM kan. Ini kan kita sudah masuk sesinya untuk sesi pertanyaan ya Bu. Betul. Iya, sesi pertanyaan. Hanya di saya itu chatnya hilang Bu, saya tidak bisa membacakan. Oh baik. Saya bacakan. Ini masalahnya. Iya Bu, ya. Mohon maaf Bu, silakan Bu Resista. Ini ada dari Bu Esti dulu ya. Tunggu, banyak sekali, saya kelewat. Jadi, bentar saya besarkan dulu ya Bapak Ibu. Bu Ririn ya? Ya, Bu Ririn, Bu Ain tuh, tapi di atasnya ada ada lagi di atasnya ya. Bu Asti dengan Bu Ririn duluan siapa ya Bu ya? Kalau di chat saya duluan Bu Ririn ya. Untuk Pak Doni, pertanyaannya untuk Pak Doni Bu. Disinggung ada kredit penambahan modal. Saya sempat juga menanyakan ke bank untuk penambahan plafon kredit untuk penambahan modal. Dijelaskan oleh pihak bank bahwa dalam waktu dekat tidak dibuka untuk kredit baru dan penambahan plafon kredit. Apakah boleh diberikan pencerahan untuk penambahan modal tambahan ini, Pak? Nah, ini pertanyaannya untuk Pak Doni, begitu, Pak. Ini dari Bu Ririn atau Bu Ain. Oh, ada lanjutannya, Pak. Maaf, di bawahnya. Mungkin ada lembaga yang akan mendukung permodalan untuk UKM. Kebetulan saya ada usaha biro travel yang baru saja berdiri Desember lalu dan usaha sablon juga. Begitu Pak. Jadi usaha Bu Ririn atau Bu Ain ini travel dan sablon. Ya. Begitu Pak. Ya, silakan Pak Doni. Pertanyaannya ditujukan langsung ke Pak Doni nih. Iya, pertanyaan untuk Pak Doni tulisannya. Gimana Pak? Ya, untuk masalah kredit, saya sendiri belum pernah mengajukan kredit itu. Tapi ada satu teman saya yang, dia aktif di dalam kredit untuk UMKM. Mungkin tidak bisa saya jawab sekarang. Ibu siapa tadi? Bu Ririn, Pak. Panggilannya Bu Ain, Bu Ririn nih. Bu Ririn Widyastuti. Iya, Bu Ain. Mohon nanti kan kita ada pendampingan ya? Kita ada pendampingan. Ada pendampingan. Nanti bisa berikan perkembangan mengenai kredit itu. Saya nggak tahu kalau misalnya mereka tidak mau memberikan itu tuh. Karena Presiden sendiri sudah mengultimatum bahwa
lembaga-lembaga itu harus segera memberikan kredit kepada UMKM yang memerlukan. Ya, jadi nanti saya tanya lagi, mungkin ada penundaan untuk pelaksanaan kebijakan atau seperti apa, nanti di pendampingan nanti kita akan komunikasi terus ya, Bu Ain. Iya, Bu terima Ain, kasih banyak Pak. Kalau boleh tahu Bu Ririn di mana domisili? Saya Jakarta Timur, Bu. Oh, Jakarta Timur. Iya. Pernah nggak ikutan ikut, Bekasi. Kalau di Jakarta kan ada program pemerintah itu namanya PKT ya. Kalau nggak salah pengembangan kewirausahaan terpadu. Mungkin Bu Ririn sudah sempat tahu atau mungkin pernah bergabung kayak gitu? Belum. Mungkin Bu belum. Isla ada ininya? Oh iya, jadi kontaknya atau gimana? Jadi kebetulan saya kan pernah ada penelitian berkaitan sama, kalau dulu kan programnya pas ketika Pak Anies sama Pak Sandiaga ya, kan dulu OKOC gitu ya Bu ya. Nah itu karena ada sedikit perubahan, jadi ada penyesuaian tiap wilayah, akhirnya ada beberapa program berkaitan sama kewirausahaan. Nah ini kalau di Jakarta, kan tiap daerah beda-beda tuh programnya. Kalau di Jakarta itu, kalau dulu kan ramainya, ataupun mungkin singkatnya kan dari program awal OKOC, cuman ada ketetapan sendiri di Pemprov, itu namanya PKT Bu. Jadi nanti mungkin Ibu bisa sambil nyari tahu nih, ataupun mungkin nanti mengikuti programnya. Jadi PKT itu pengembangan kewirausahaan terpadu. Jadi mereka melakukan pelatihan Ibu. Jadi kalaupun mungkin nanti dalam mungkin sedikit membantu menjawab Pak Doni aja. Kalau bank juga mungkin tiap bank ada kebijakan sendiri-sendiri ya. Cuman yang saya tahu berkaitan sama di DKI Jakarta itu ada PKT itu, dan itu mereka memberikan pelatihan Bu. Jadi mungkin nanti pas pendampingan mungkin kita membantu, mungkin nanti mencarikan link juga ke PKT itu. Jadi mereka memberikan pelatihan, dulu sempat sampai memberikan modal Bu. Cuman mungkin seberapa besarnya sih saya nggak tahu ya. Jadi sampai masih aktif ya Bu ya? Ada perizinan usaha. Jadi tujuan mereka itu ada beberapa perizin yang sudah sampai ke dapat izin usaha kayak gitu. Jadi memang ada tahapannya. Jadi mulai dari pelatihan, terus ada mereka memberikan informasi berkaitan sama bagaimana sih perizinannya, mengembangkan usahanya, sampai sempat sih ada permodalan. Cuman sampai sekarang sih permodalan saya belum update lagi apakah masih memberikan. Kan kemarin pas beberapa tahun lalu memang masih memberi, ataupun mungkin saya nggak tahu ada pembatasan modal juga apa enggak kalau sekarang. Cuman yang jelas program tersebut masih berjalan berkaitan sama pengembangan kewirausahaan. Nanti saya sama Pak Doni bisa ketika pendampingan mungkin sambil berjalan, sambil membantu. Ketika kalau misal di DKI Jakarta ya, ketika ada program PKT ini, kalau dulu OKOC. Nah, kalau di program karena ini berhubungan sama SDM, jadi memang mungkin Ibu Ririn kalau boleh saran nanti join ke beberapa grup komunitas berkaitan sama pengusaha tuh. Jadi kita pun sebagai pelaku usaha akan termotivasi, akan mendapatkan banyak sharing ilmu. Jadi nanti semakin ke depan kita banyak pengalaman, banyak pengetahuan, dan jaringan kita juga semakin banyak. Nanti mungkin berapa kan mereka juga ada komunitasnya juga. Jadi nanti Ibu Ririn bisa join juga, dan nanti bisa ketemu dengan pengusaha-pengusaha yang lain, ataupun nanti di grup kita juga ada beberapa yang dipegang LPPM ya Bu, UKM-UKM-nya, jadi bisa sambil sharing gitu. Ataupun mungkin kalau yang tadi modal usaha sih nanti bisa coba nanti saya carikan informasi berkaitan sama itu. Cuman kalau nanti berkaitan sama bank, juga mungkin tiap bank kan punya kebijakan ya. Nanti bisa Pak Doni mungkin nanti membantu mencarikan informasi berkaitan sama plafon kredit di bank tersebut. Seperti itu. Mungkin sedikit menambahin saja. Terima kasih Bu Isla. Ya, sama-sama.
Ya, Iya, Bu, Bu kalau Ain, informasi kalau tadi itu, di DKI, di Dinas PPK UKM itu ada program namanya Jackpreneur. Nah, itu Nah, itu Jackpreneur itu Jackpreneur. kemarin waktu tanggal berapa ya, minggu lalu itu bergabung dengan kegiatan kita, itu mereka sudah punya pendampingan dan pelatihan juga. Jadi kami juga berkolaborasi dengan Jackpreneur itu, Bu, untuk pembinaan UKM. Nah, di Jackpreneur itu kalau setahu saya yang kemarin disampaikan oleh dinas, itu memang ada ini ya, Bu, memang ada pembinaannya berkala gitu dan terstruktur. Terstruktur itu artinya setiap wilayah UKM itu punya pendamping atau pembinanya masing-masing. Begitu, Bu. Nanti juga saya hubungkan dengan Dinas PPK UKM ya, Bu Ain, informasinya bagaimana kalau ingin bergabung dengan Jackpreneur. Begitu Boleh. mungkin tambahan yang saya Ya. ketahui. Terima kasih, Pertanyaan Bu Sista. berikutnya ya, Bu Irin Sukses sudah selalu ya. Bu Ririn usahanya. Insya Allah, terima kasih. Iya, Ya, Bu amin. Ririn, terima kasih. Yang kedua ya, Bu, kita lanjutkan ke pertanyaan dari Bu Asti nih, Bu Asti Andayani. Apa kabar Bu Asti? Salam sehat selalu ya Bu Asti. Pertanyaannya cukup panjang nih Pak Doni dan Bu Isla. Iya. Bagaimana cara meningkatkan semangat atau motivasi dari para pelaku social entrepreneur? Misalnya ibu-ibu yang diajak dan dilatih untuk menjadi entrepreneur pada kegiatan ini, ibu-ibu belum pengalaman, diberikan pelatihan terus-menerus, agar kualitas SDM dan produknya baik. Biasanya mereka merasa down atau lelah duluan. Karena merasa pelatihan-pelatihan yang diberikan dan produk yang mereka buat belum memberikan keuntungan bagi mereka. Nah, inginnya mereka langsung dalam bentuk uang, sedangkan kalau dalam kegiatan social entrepreneur itu tidak bisa langsung mendapat keuntungan, tapi didahului oleh kualitas produk yang baik. Nah, biasanya para peserta atau ibu-ibu tersebut tidak sabar untuk menghasilkan uang dalam waktu singkat. Apakah ada tips memotivasi mereka untuk sabar dan berlatih? Mohon maaf pertanyaan panjang. Ini Bu Asti Andayani ini pernah bareng dengan saya Bu Asti ya? Iya, Untuk betul. membina ini Bu. Jadi kita membina ibu-ibu untuk diberi untuk Bu? Untuk dibentuk wirausahaannya, tapi memang belum apa-apa, bahkan ada yang di awal ya Bu Asis, ini jadi curcol sekali Sudah ya Bu. menyerah duluan, Bu. Iya, Iya, betul. jadi baru berapa ya, ada yang berjalan ya Bu Asis ya sampai Iya, betul. ke bazar, tapi habis itu bubar. Iya. Itu yang Bergerak jalan. ya, itu gimana tuh Bu Asti? Terima kasih nih sudah mewakili ya, menanyakan. Iya. Gimana Bu Isla atau Pak Doni? Oke, mungkin sedikit menjawab. Jadi berkaitan sama SDM ini, mungkin Bu Asti ini sudah sangat pengalaman sama Bu Resa ini ya, menghadapi mungkin ibu-ibu yang Bu Asti Bu, memang, Bu Asti Bu. Oh ya, Bu Asti. Bu Asti, Bu Asti iya. ini memberikan pelatihan ya sama ibu-ibu. Jadi memang gini Bu, kadang ketika kita memberikan training kepada seseorang, jadi mungkin kalau tadi kita bahas berkaitan sama SDM kan kita bisa melihat setiap individu kan beda-beda ya, ataupun karakter orang beda-beda. Jadi memang kita pun terlahir dengan bakat yang berbeda. Ada yang bakatnya dia menjual, mau jual apapun aja, dia tuh bisa aja laku gitu ya. Walaupun dia cuman di-share gitu kan, tetap aja dia laku. Saya juga kadang heran gitu kan. Oh, dia memang mungkin punya bakat gitu kan, ataupun mungkin dia memang punya daya tarik untuk menjual kayak gitu kan. Nah, ada juga mungkin yang dia bisa jadi ibu-ibu yang malu. Sebenarnya mungkin dia punya produk, tapi dia jarang memasarkan, ataupun mungkin jarang memberitahukan orang. Ataupun mungkin dia yang baru diajak sudah down duluan kayak gitu kan. Jadi, kalau saran saya, mungkin nanti Ibu Asti ini bisa melihat orang-orangnya. Jadi, karena ketika lingkungan itu ketika satu lingkungan biasanya sangat berpengaruh. Jadi saran saya bisa dikumpulkan orang-orang yang dia memang mungkin di awal ya semuanya dikumpulkan, mungkin sudah pernah mengumpulkan. Terus kita kalau dalam bahas SDM kan ada proses seleksi. Jadi kita pun mungkin bisa menerapkan manajemen SDM ini. Jadi kita bisa seleksi orang-orang nih yang mungkin bisa fokus ataupun bisa saling menyemangati. Jadi ketika kita
kumpulkan orang-orang yang bisa menyemangati ini, ataupun mungkin kita bikin beberapa kelompok A dan kelompok B, kelompok yang memang dia itu bisa saling menyemangati, yang satu memang butuh disemangati. Jadi kita bikin 2 grup ini, yang satu memang bisa saling menyemangati, harapannya dengan iklim mereka yang positif, saling menyemangati, ataupun mereka yang berpikir, oh memang usaha itu, UKM itu nggak langsung jadi, UKM itu nggak langsung jadi besar, memang harus usaha itu dari kecil, ataupun mungkin kita untung pun nggak langsung besar. Jadi memang mereka-mereka ini yang memang harus terus mungkin disatukan dan dimotivasi secara dengan iklim yang positif kayak gitu. Jadi nggak akan terpengaruh oleh mungkin orang-orang yang sudah merasa down duluan, ataupun mungkin mereka sudah yang berpikir, ngapain sih saya jualan, orang untungnya sedikit, ibaratnya kan seperti itu ya. Ataupun mungkin ngapain saya capek-capek jualan, bikin makanan gitu kan, capek, terus bahannya banyak, ternyata untungnya nggak banyak, nggak seberapa. Padahal dari situlah mungkin usaha kita bisa berkembang, dari situlah mungkin orang akan mengenal produk kita. Nah, orang-orang inilah yang mungkin sudah punya mindset positif berkaitan sama UKM yang dari nol ke yang besar ini harus dikumpulkan, dan mereka memang mungkin bisa ibu bina, ataupun mungkin diajakin terus-menerus berkaitan sama untuk untuk mengembangkan UKM-nya. Nah, mungkin karena yang tahu kondisi ataupun mungkin tahu tipe-tipe orangnya itu Bu Asti ini, jadi nanti Bu Asti bisa menyeleksi nih, ataupun mungkin bukan berarti kita membeda-bedakan orang ya, enggak, cuman kita berusaha untuk mengatasi masalah SDM ini, ataupun kita berusaha untuk memanage mereka. Jadi memanage dalam artian kita bisa melihat nih kondisi SDM satu sama kondisi SDM yang lain, ataupun kondisi ibu-ibu satu sama ibu-ibu yang lainnya. Jadi nanti mereka ini dengan iklim yang harapannya ketika mereka dikumpulkan dengan ibu-ibu yang memang berpikirnya positif, ataupun mungkin berpikirnya dari kecil bisa nih, nanti lama-lama bisa besar. Nah, dari situ mungkin mereka akan saling menyemangati, saling memotivasi, saling ayo kita saling mengajak kayak gitu untuk mengembangkan usaha mereka. Mungkin itu sih saran dari saya. Jadi mungkin kembali lagi ke Bu Asti yang tahu kondisi, karena mungkin kita juga nggak bisa memaksakan karena mungkin ada banyak faktor ketika ibu-ibu itu mungkin nggak mau melanjutkan usahanya, ataupun mungkin ngapain sih ikut pelatihan-pelatihan kayak gitu, ataupun mungkin keuntungannya hanya sedikit, sedangkan padahal ketika kita mau mengembangkan UKM, mereka pun yang usaha mungkin warung kecil yang akhirnya menjadi restoran yang besar kayak gitu. Mungkin itu saran dari saya sih, Bu Asti, atau mungkin Pak Doni menambahkan. Ya, silakan. Mungkin dari Pak Doni ada tambahan untuk memotivasi ibu-ibu rumah tangga nih, Pak, ceritanya. Intinya sebetulnya sama dengan Bu Isla ya, motivasi. Tapi kalau boleh tahu, rata-rata umur ibu-ibu itu berapa? Usia produktif, Karena begini, kalau saya selalu melihat usia, jadi masih muda-muda. Kebetulan ini ibu-ibu pernikahan dini. Jadi mereka baru sekitar umur 21 sampai 25-27 lah, Pak. 21, 25, 27. Berarti ya, mereka termasuk yang disebut. Oke. Sebetulnya Bu, kalau untuk usia seperti itu biasanya ya, kalau saya melihatnya pertama motivasi, kemudian sebetulnya mereka ini adalah masuknya generasi Z ya, karena umurnya 21 ya, karena generasi Z itu umur 10 sampai 25 tahun. Nah, itu biasanya mereka yang memotivasi untuk bekerja, itu kalau misalnya ada respect dari teman kerjanya, atau dari bosnya. Ibu sebagai koordinator, kalau ibu kasih respect ke mereka, itu biasanya semangat mereka akan bertambah.
seperti motivasi tadi, kemudian feedback, kemudian mereka juga sebetulnya orang-orang yang generasi Z itu sebenarnya suka pelatihan kalau memang itu buat mereka menantang. Kalau pelatihannya membosankan, mereka akan cepat bosan. Biasanya kalau berkaitan dengan teknologi, justru kalau generasi Z itu lebih suka kalau pelatihan-pelatihan itu berkaitan dengan teknologi seperti itu. Dan yang sebenarnya mereka suka yang namanya gaul, Bu. Jadi Ibu nanti setelah training-training, Ibu ngumpul-ngumpul sama mereka gitu. Jadi mereka suka tuh yang gaul yang di luar yang namanya aktivitas resmi. Jadi mereka akan lebih termotivasi tadi. Seperti itu. Kalau saya melihatnya ya, saya biasanya membedakan ada generasi baby boomer, ada X, Y dan Z. Itu perilaku kerjanya itu beda dan perilaku pembeliannya juga beda-beda. Saya lihatnya biasanya dari situ. Mungkin itu saja, Bu Asti. Oke, iya Pak. Iya, gimana Bu Asti? Boleh sih Pak, kalau untuk yang Z ini saya juga setuju ya. Memang mereka tuh kebanyakan karena maksudnya masih muda dan tapi dipaksa untuk nikah ya, dipaksa punya anak gitu. Jadi pola pikiran tadinya remaja sebenarnya tapi dipaksa untuk bertanggung jawab gitu. Ini saya juga setuju sih Pak dengan yang Bapak sarankan. Kalau misalnya tambahan lagi karena kan sekarang ini kemarin saya hadapi itu karena COVID ini, jadi kan banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan ya. Akhirnya ibu-ibunya yang mulai berinisiatif membuat sesuatu gitu. Kalau misalnya di dalam satu lingkungan itu ada gabungan antara generasi Z sama Y, itu kira-kira kita mesti gimana ya Pak menyatukan mereka gitu? Sebenarnya mereka sama ya, Z dengan Y itu sama-sama mereka suka yang namanya sesuatu yang baru. Z terutama untuk inovasi-inovasi yang baru suka. Dan mereka lebih suka melihat kepada uang memang. Kalau generasi baby boomer dan generasi X seperti saya generasi X ya, tua banget berarti saya. Biasanya lebih melihat ke karir atau keseimbangan antara karir dengan kehidupan. Misalnya ada asuransi kesehatan untuk keluarga, ada cuti yang lebih banyak, itu biasanya baby boomer dengan X. Ya. Tapi kalau Y dengan Z, itu mereka sebenarnya hampir-hampir sama. Mereka suka lingkungan yang nyaman. Ibu Asti bikin lingkungan mereka nyaman, mereka akan suka itu. Ya, ada pergaulan di luar jam kantor, maksudnya di luar acara-acara resmi training itu nanti ngumpul-ngumpul, ngobrol apa-apa segala macam, mereka akan suka. Kemudian mereka memang suka dua-duanya generasi ini suka memang jam kerja yang fleksibel. Ya, misalnya kalau diajak training tiba-tiba dia ada acara itu memang biasanya kadang-kadang karena mereka mungkin ada acara yang lainnya, Bu. Mereka memang suka jam kerja yang fleksibel biasanya. Jadi memang tugas Ibu ini memotivasi mereka, ya. Motivasi ya lebih kepada uang sih memang kalau untuk generasi Z dan generasi Y ini. Seperti itu, Bu. Ini lebih gampang kok mereka disatukan. Kalau ininya Bu Asti, ibu-ibunya melek ini kan melek teknologi ya? Melek teknologi, cuman memang di bawah, kalau yang saya sekarang ini di bawah garis kemiskinan gitu Bu. Jadi anak-anak itu sekolah di satu TK yang benar-benar gratis. Nah ibu-ibunya sekitar situ, mereka ngumpul yang kebanyakan biasa ngumpul ibu-ibu lah, ngobrol, gosip gitu. Nah kita kepikiran buat ngembangin supaya jadi si TK itu tuh nggak hanya anak yang sekolah, tapi ibu-ibunya juga berkembang. Ya, betul. Sangat menarik sekali. Kalau misal ini, iya memang kalau misal berkaitan sama teknologi, ketika mungkin mereka setidaknya sudah melek, itu akan memudahkan ibu juga. Tapi makanya saya nanya dulu kalau misal takutnya kalau misal nggak melek, kondisinya mereka di melek apa enggak, itu akan menjadi tambahan PR juga mungkin dari Bu Asti untuk mengajarkan mereka. Ataupun mungkin kalau sekarang kan banyak orang yang suka Instagram atau mungkin yang lainnya, atau mungkin Facebook, sekarang kan banyak yang jualan di situ ya. Jadi nggak hanya di marketplace ataupun e-commerce ataupun mungkin toko online yang lainnya. Jadi mungkin bisa lewat itu juga seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Doni. Jadi disambi mungkin sambil dia main-main dengan mungkin Instagramnya, jadi mereka sambil jualan. Ataupun mungkin kalau sekarang kan mungkin sering jualannya juga lewat WhatsApp ya, status WhatsApp ya. Jadi sekarang banyak yang
jualan lewat situ. Dan di situ mungkin yang cara gampangnya ya ketika mereka mau menjual di-share di WhatsApp-nya, nah dia bisa langsung ini. Memang tantangan ya buat Bu Asti untuk mengajak ibu-ibu ini untuk mengembangkan minat usaha mereka. Padahal ya memang niat baik kita untuk nggak hanya anaknya yang berkembang, tapi orang tuanya nih bisa berkembang ke depannya. Ataupun mungkin benar ya kata Pak Doni, memang dengan tantangan-tantangan itu ataupun mungkin dengan pendekatan berkaitan sama teknologi. Semoga membantu. Ya, makasih banyak Bu Islah dan Pak Doni. Jadi karena tadi masukannya saya jadi kepikiran ternyata kayaknya oke juga kalau saya buat pelatihan ini dalam bentuk video kali ya. Jadi ibu-ibu itu nggak nontonin saya aja gitu, tapi mereka saat di rumah nungguin anak ada saya dalam video gitu. Mungkin seperti itu kali ya. Makasih banyak jadi terinspirasi. Makasih banyak. Jadi muncul ide ya Bu ya. Ya betul Bu. Makasih banyak ya Bu. Sama-sama. Ya Pak Rudi, Studio 1. Silahkan Pak Rudi dilanjut. Iya, terima kasih Bu Resa. Terima kasih pemateri kita luar biasa hari ini ya. Memotivasi. Terima kasih telah berbagi ilmu, terus berbagi manfaat di sini. Ini kita masih ada waktu Bu, sekitar setengah jam lagi. Hanya pertanyaannya ini Bu sudah habis ya Bu? Kalau dari chat room sih hanya ada respon-respon ya Pak. Dari dari Bu EN ya? Iya. Bu EN, tapi masyarakat kurang meminati karena membeli produk harga murah, padahal di produk UKM itu ada ide sama kreativitas. Jadi mungkin ini masuk dari Ibu Erita belum dibacakan Bu. Saya bacakan saja. Iya, silakan Pak. Apakah pernah terdengar tentang permodalan melalui komunitas sahabat UMKM? Apakah bisa membantu usaha pemula untuk MKM? Komunitas sahabat UKM. Iya. Ya, silakan mungkin direspon Pak Doni dan Bu Islah. Ini lebih tahu nih. Komunitas. Ya, mungkin kalau boleh tahu dari mana Ibu posisinya atau mungkin domisilinya? Iya, Bu Erita, silakan Bu Erita. Saya pernah diundang ke Kemenpora, Bu. Saya kira itu sahabat UMKM itu kemarin dibawa dinas Kemenpora. Ternyata bukan, mereka berdiri sendiri dan namanya itu sahabat UMKM. Oh, oke. Mungkin di sana itu waktu itu kayak ada bazar. Jadi yang bazar itu juga komunitasnya mereka dan mereka mengadakan lagi dan dana. Dan saya nggak tahu mereka memberikan dana atau tidak Bu, makanya saya nanya mungkin ibu pernah dengar atau pernah berkomunikasi dengan komunitas itu gitu. Karena saya juga pernah menanyakan itu, panitianya juga karena masih muda-muda disuruh nanya ke pembicaranya apa ya bahasanya itu juga belum jelas, makanya siapa tahu aja Ibu tahu gitu loh. Ya. Mungkin sih saya belum pernah berkomunikasi ya sama orang sahabat UMKM. Cuman kalau yang kita bisa searching ataupun mungkin cari di sini memang sahabat UMKM ini berupa komunitas ya. Mungkin bisa jadi waktu itu mungkin mereka bekerja sama ya dengan lembaga tersebut ataupun instansi UMKM itu. Kementerian ya atau apa tadi Bu? Maaf. Kemenpora tadi Bu. Kemenpora ya. Acaranya. Iya, tapi ini independen ya Bu Erita ya? Iya, independen kayaknya. Independen. Oh, oke. Jadi mungkin memang mereka berupa komunitas ya. Kalau yang saya dapat info di sini, jadi memang belum. Kalau kontak sih saya belum pernah kontak sama sahabat UMKM. Jadi kalau misal komunitas kan memang banyak di sini, ataupun mungkin komunitas UMKM juga banyak. Kalau tadi dikatakan ada Jackpreneur, jadi kalau di Jakarta, ataupun mungkin di Jawa Barat itu kan ada UMKM juara ya kalau nggak salah. Makanya saya mau nanya kalau Bu Erita ini posisinya di mana atau mungkin domisili mana. Jadi mungkin ketika
mau kalau misal sahabat UMKM kan dia berupa komunitas. Jadi kalaupun misal mau bergabung dengan komunitas, kalau memang mencarinya komunitas, bisa gabung ke komunitas yang lain, ataupun mungkin ketika nyari info berkaitan sahabat UMKM ini nggak ketemu, jadi bisa mencari mungkin alternatif berkaitan sama komunitas UMKM lain. Jadi karena memang ketika kita join ataupun mungkin gabung ke komunitas, ada motivasi tersendiri. Jadi kita pun jadi lebih semangat dalam menjalankan usaha kita. Iya, betul, ataupun Bu. mungkin Benar sih. iya betul. Jadi memang kadang ketika kita join dengan orang-orang yang memang fokus ke UMKM, akhirnya ya kita termotivasi juga kayak gitu ya, Bu ya. Terus oh ya, tadi posisi Bu Erita di mana? Saya di Jakarta. Oh, Jakarta. Di Jakarta, Bu. Iya, jadi saya punya sih kontak teleponnya sekjennya, Bu. iya. Dia bilangnya sekjen. Nanti saya bisa share ke Ibu. Mungkin Ibu bisa cari info juga biar mungkin bisa membantu atau gimana gitu, Bu. Oke. Bu, kalau di Jakarta berarti ya, Bu ya? Iya, Kalau Jakarta. Iya, Jakarta. Kalau nggak salah yang OKOC itu kan ini, Bu, sampai sekarang masih ada pendanaan yang dari crowdfunding itu. Kemarin itu di webinar yang UKM ya, itu masih bisa dibantu, tapi syaratnya memang harus berKTP DKI begitu. Iya, Bu. Harus gitu KTP ya. DKI Jakarta. Dan itu ada pelatihan-pelatihan juga dibina. Berarti bisa juga buat mahasiswa dan umum ya, Bu? Iya, itu didanai dengan syarat ketentuan yang berlaku ya, Bu ya. Tapi yang terakhir saya ikut itu tentang crowdfunding itu bisa didanai oleh OKOC, khusus yang di Provinsi DKI. Oh, oke. Ya, Bu. Makasih infonya, Bu. Mungkin nanti Bu Erita bisa join ke OKOC ataupun mungkin yang lainnya, kalau tadi Jackpreneur ataupun mungkin yang di bawah lain, dinas, ya. di bawah dinas, Oh iya, Bu. ataupun mungkin yang lainnya. Iya, saya Jadi malah Bu, nanti kalau misal kita ada kontak ke sahabat UMKM, nanti bisa di-share ke Bu Erita ya, nanti kalau misal ada. Nanti saya share aja, Bu. Di siapa tahu kan kita bisa saling bantu. Kolaborasi ya, Bu ya? Iya, atau kolaborasi. Makasih, Bu. Sama-sama, Bu Erita. Sama-sama, Bu Erita. Iya. Bagaimana pantauan Pak Rudi Studio 2 di Tawangmangu? 1 ya Pak Rudi ya, saya yang 2 ya. Kayaknya di sana lagi leyeh-leyeh, itu dingin ya, kabutnya mulai turun. Iya. Ada lagi Pak Bu. Yang masih ada ya Pak ya? Ya, oh iya, silakan. Mudah-mudahan Mr. Doni dengan Ibu Isla ini nanti terbuka ini fakta atau apa bukan ini. Pertanyaan begini, Bu, dari Amiruddin Syarif, Bu. Oh, Pak Amir. Ada ada fenomena etos kerja rendah bangsa kita karena attitude yang kurang baik. Pikiran yang instan untuk mendapatkan hasil yang banyak dengan usaha seadanya. Tidak tekun dan kurang jujur dengan komitmen jam kerja. Bagaimana menurut pendapat Bapak Doni dan Ibu Isla? Nah, ya silakan. Silakan Pak Doni. Generasi Z ini memang orangnya memang ya pinginnya serba instan memang mereka. Atau misalnya generasi milenial ini mereka nggak tahan atas kalau misalnya bosnya marah sedikit, gue mendingan cabut seperti itu. Ya, memang ada keunikan-keunikan tersendiri untuk menghadapi perbedaan generasi-generasi ini. Tapi tadi sepertinya lebih kepada Z ya. Kalau Z itu sebenarnya kasihlah mereka respect lah. Ya, apa yang mereka kerjakan, kita puji segala macam, itu mereka akan semangat kerjanya. Karena memang mereka orang-orang instan. Orang-orang instan sebenarnya mereka tidak terpaku dengan satu kerjaan. Kalau dulu zamannya kita, zamannya Bu Resa dengan saya mungkin, karir ini yang penting. Pegawai tetap itu penting. Kalau mereka enggak, mereka bisa bekerja di beberapa tempat sebagai freelancer. Ya, jangan. Oh, bisa dari rumah ya Pak kerjanya. Ya, memang harus tahu karakter mereka seperti apa. Tapi biasanya mereka akan suka dengan yang namanya respect. Kemudian seperti yang tadi saya sebutkan, kalau ada gaul-gaul di luar kantor itu mereka suka tuh.
keluar kantor segala macam. Dan mereka suka sebenarnya yang tantangan-tantangan yang sesuatu yang baru, terutama yang berkaitan dengan teknologi itu mereka akan suka. Jadi yang memang perbedaannya memang harus kita pahami memang. Beda dengan generasi baby boomer atau X misalnya. Itu Bu siapa tadi ya? Pak Amir. Amirudin. Pak Amiruddin ya. Karena di sini chatnya udah hilang semua karena tadi saya sempat putus. Keluar, iya Pak, kayak Pak Rudi tadi ya. Gangguan-gangguan sinyal. Ya, bagaimana Pak Rudi? Pak Amir, ada respon mungkin Pak Amir? Ya, terima kasih Bu. Ini kan fenomena yang kita lihat sekarang kan. Permasalahannya kan kalau kita katakanlah kita bandingkan dengan negara Vietnam misalnya. Sekarang Vietnam luar biasa majunya karena etos kerjanya tinggi sekali. Saya baru baca kemarin di Google bagaimana mereka bisa bekerja 17 jam sehari untuk berproduksi. Betul, Pak. Betul. Jadi berat sekali kalau kita akan menghadapi negara lain dengan kondisi etos kerja bangsa kita yang katakanlah rendah ya. Kita harus mengakui itu. Mungkin itu harus ada perbaikan ke depan. Kalau tidak ya berat sekali bagi kita. Sementara kan ke depan ini yang akan maju adalah generasi Z dan generasi Y kan. Ya. Menurut Pak Doni tadi. Ya. Jadi ya terima kasih Pak pendapatnya. Iya Pak Amir, terima kasih Pak Amir. Sehat selalu ya Pak Amir. Alhamdulillah Bu. Hebat Bu, resista. Ini kakak kelas saya Pak, kakak kelas saya di PB juga yang di sekarang, ini kakak kelas saya. Gitu. Oh, sudah salam dari Palembang, iya Pak. Ya Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Amir. Terima kasih Pak Amir. Pak Rudi, bagaimana Pak Rudi? Ya, apakah di sana terhalang kabut-kabut sehingga tidak bisa membaca chatroom? Kalau dari pantauan Bu di sini, alhamdulillah Bu sudah selesai semua tugas kita. Penanyanya juga sudah habis semua. Ini materi yang juga hebat Bu. Luar biasa Bu. Ningsih Bu, Pak. Ya. Gimana Bu Islah? Ada dari Bu EN terbaca nggak Pak? Atau Ibu EN Ratningsih ya? Pak Bu EN ya? Tadi. Di saya karena hilang tadi Bu. Oh hilang ya? Mungkin ya. Bu EN. Jadi tetapi masyarakat kurang menikmati. Jadi tidak menghargai produk UKM. Terkadang masyarakat kalau membeli produk UKM inginnya harganya murah. Padahal produk UKM itu ada ide dan kreativitasnya. Jadi memang kalau masyarakat kita kan seringnya nyarinya yang bagus, yang murah, tapi dan berkualitas gitu kan ya. Jadi memang kadang ya apa namanya orang-orang yang seperti ini yang memang ada beberapa yang mereka nggak tahu ketika UKM itu ya kadang memang ada ide-idenya, ada kreativitasnya, karena memang mungkin mereka nggak tahu, ataupun mungkin mereka nggak tahu, nggak mengetahui proses pembuatannya, ataupun mungkin nggak melihat bagaimana sih produk itu dibuat. Contohnya kalau misal kerajinan, ataupun mungkin yang berhubungan sama kreativitas. Jadi memang ini ketika mereka mau nyarinya yang memang banyak juga yang memandang nyarinya yang murah, nyarinya yang bagus, ataupun mungkin yang berkualitas. Jadi memang ini tantangan bagi kita, ataupun mungkin untuk mengenalkan produk kita, ataupun untuk menyampaikan, ataupun memasarkan produk kita. Jadi memang ketika kita produknya punya kelebihan, silakan disampaikan. Ataupun mungkin prosesnya pembuatannya memang sulit, ataupun mungkin ada ide kreativitasnya, nanti bisa ditampilkan ide-idenya ataupun kreativitasnya. Bisa berupa packagingnya, jadi orang juga bisa menghargai produk kita. Ataupun mungkin rasanya, misal contohnya rasanya, oh bagus. Ataupun mungkin ketika bentuknya craft, oh ternyata
bentuknya bagus, bentuknya memang unik ataupun mungkin beda dengan yang lainnya. Atau mungkin nih Pak Doni, jadi memang ini Bu EN ini kalau nggak salah nanya, masyarakat itu kadang membeli itu kadang nggak menghargai ide sama kreativitasnya, Pak. Kalau di chat saya ya kelihatannya kayak gitu. Jadi banyak masyarakat mungkin nggak menghargai produk UKM kayak gitu, Pak. Jadi pertanyaan dari Bu EN Ratningsih ini. Mungkin Bu EN ada di sini? Bu EN? Bu EN, souvenir dan craft kalau tidak salah begitu ya. Jadi memang kalau souvenir kan berhubungan sama kreativitas, berhubungan sama ide ya soalnya. Mungkin Bu EN bisa menyampaikan? Iya, kadang tuh kita udah bikin kan bagus gitu ya menurut kita. Tapi memang sih untuk kualitas ya kita bikin yang sebaik mungkin lah. Karena memang kita pengen menampilkan bahwa ini produk UKM tuh nggak kalah loh dengan produk Cina gitu. Tapi masyarakat yang beli tuh kayaknya mandangnya sebelah mata gitu ya dengan produk UKM gitu loh. Iya, jadi mungkin kalau biasanya kalau memasarkan suka bazar gitu, Ibu? Atau ya, mungkin ikut-ikut pameran. Pameran, oke. Jadi memang kadang suka gini, Bu. Kan saya binaan dari Dinas Koperasi dan UKM ya. Kita udah ikut pameran jauh-jauh dari Bekasi, terus datang ke daerah orang, terus kita tampilkan produk-produk kita gitu. Masyarakat cuma melihat oh kayak begini, udah nanti jalan terus berapa berarti Mas 10 ya? 9 ya? Memang sih nggak semua seperti itu. Kalau udah kita jelaskan, oh ya ini fungsinya seperti ini, oh ini bikinnya begini, ada garansi atau gimana, nah, mereka tertarik gitu. Tapi kebanyakan tuh masyarakat ngelihat produk UKM tuh kayaknya nggak ada apa-apanya gitu loh, Bu. Iya, paham. Mungkin kan sekarang banyak ya, kayak misal tampilan foto produk yang kreatif ya, kalau sekarang kan ada memang khusus kayak pemotretan produk kayak gitu. Jadi mungkin nanti Ibu bisa memakai teknologi ataupun mungkin biasanya lewat Instagram, Bu, atau mungkin lewat yang lainnya jualannya. Kalau misal lewat ini online. Kalau online saya Instagram, tapi lebih banyak offline. Kalau online saya Instagram. Ya, sama jadi FB. Instagram kenapa? sama FB. Lewat Instagram sama FB. Oke. Jadi memang mungkin ada beberapa mindset orang ya yang memang berpikirnya, gitu ya. Misal berpikirnya cukup tahu, ibaratnya kan kadang kayak gitu. Jadi memang kita harus pintar-pintar, Bu, memang harus menjual berkaitan sama ketika bentuknya craft ataupun mungkin kerajinan ini. Jadi kita juga harus tahu pasar kita. Jadi pasar kita tuh sebenarnya kemana sih? Ataupun mungkin orang-orang yang suka dengan kerajinan itu mungkin orang yang seperti apa ataupun mungkin tipe yang seperti apa. Jadi kadang kita pun mau memasarkan pun harus melihat kondisi di pasar itu sendiri. Jadi karena ketika kita mau jual pun kan target kita harus tepat ya, harus tepat dan harus benar, ataupun mungkin karena ketika kita salah sasaran pun nanti bisa jadi mungkin responnya seperti itu kayak gitu kan. Jadi memang kenapa? Tapi Bu, selama saya ikut pameran yang banyak respon justru kalau ada kebetulan pengunjung dari luar, nah itu yang lebih respon dibanding sama masyarakat kita sendiri. Oh iya, jadi memang kadang orang luar itu memang kadang menghargai seni ya, Bu ya. Ada beberapa yang mungkin jadi memang ada teman yang akhirnya teman ini berjualan kerajinan. Jadi dia justru pangsa pasarnya akhirnya banyak dipasarkan keluar karena memang makanya tadi saya bilang kalau misal target ataupun sasaran kita itu kadang mungkin nggak semua orang, karena memang kalau makanan kan semua orang mau makan gitulah ibaratnya, karena memang dimakan bisa, setiap orang bisa makan. Cuman ketika kerajinan memang
apa namanya, sasaran ataupun orang yang suka ataupun orang yang cinta ataupun mungkin orang yang hobi mengoleksi kayak misal yang produk-produk yang kerajinan ini memang nggak semua orang. Jadi memang kalau saran saya memang nggak salah ketika kita memang ikut bazar, ikut acara mungkin promo-promo yang lainnya ketika kita berjualan. Cuman kita dalam mindset kita harus mengetahui, oh pasaran kita tuh sebenarnya mungkin Ibu bisa ngecek selama ini tuh penjualan bagus justru orang luar ya Bu ya yang minat ya. Iya. Nah mungkin ini bisa jadi poin buat Ibu. Jadi mungkin catatan ketika mungkin bisa jadi ke depan. Jadi kita mungkin nyari link yang kerajinan Ibu ini bisa dijual mungkin ke luar itu. Itu mungkin salah satu target di luar yang orang dalam ya maksudnya. Jadi karena memang ternyata orang luar ini lebih tertarik ya karena kita memang memandang orang-orang karena orang tipe orang kan beda-beda karena kita bahasnya sama SDM karena memang tipe orang kan beda-beda karena ini berhubungan sama craft ataupun kerajinan. Dan ternyata selama ini orang luar yang tertarik mungkin itu bisa jadi sedikit tambahan peluang buat Ibu. Jadi mungkin Ibu bisa mengembangkan penjualan ataupun pemasaran ke luar itu. Mungkin nanti tinggal bagaimana mungkin mencari link ataupun mungkin mencari pasar ataupun mungkin mencari orang yang bisa membantu memasarkan produk Ibu ini gitu. Tapi tetap ya kalau misal ke bazar ke apa kan kita memang kadang butuh pengenalan juga ya Bu ya. Jadi nggak salah juga ketika kita mengikuti bazar karena mungkin bisa jadi di situ orang belum tahu. Jadi dengan kita datang ke situ orang akan tahu. Orang akan karena memang kalau dalam pengenalan produk kan memang nggak langsung serta mereka paham ataupun tahu, tapi mereka butuh dikenalkan produknya. Apalagi ketika ini berhubungan sama barang kerajinan ataupun mungkin berupa yang nggak semua orang mungkin punya ataupun mungkin suka kayak gitu. Kalau makanan mungkin beda cerita ya karena mungkin setiap orang bisa makan gitu kan. Apalagi kalau misal mungkin kalau boleh tahu gimana Bu di pandemi kayak gini usaha ininya kerajinannya? Pengaruh banget Bu. Pengaruh banget ya Bu ya. Pengaruh banget ya. Bersabar aja paling. Mungkin Pak Doni bisa membantu menambahkan. Ya, Ibu siapa tadi? Bu EN. Ibu EN. Kalau saran saya, kalau untuk direct selling seperti pameran tadi, sebenarnya sasaran yang paling mengena itu adalah generasi baby boomer yang umurnya sekitar 56 sampai 74. Itu kalau Ibu memberikan kenyamanan. Putus kayaknya deh. Putus lagi. Wah, udah. Oh iya, kerajinannya kerajinan apa Bu En kalau boleh tahu? Mereka akan itu. Oh, dilanjut Bu. Lanjut. Ya. Ya, bisa diulangi Pak Doni karena tadi terputus Pak. Oh, putus. Oke, sorry. Untuk pameran, sasaran Ibu EN bisa generasi baby boomer yang umur 56 sampai 74. Kalau Ibu memberikan kenyamanan di toko, mereka akan suka itu. Kemudian untuk generasi X, umur 40 sampai 55, itu kalau Ibu memberikan layanan yang baik di situ, mereka akan membeli. Jadi yang baby boomer itu kenyamanan, kemudian kalau yang X itu pelayanannya. Kalau menyenangkan, mereka suka dengan pelayanan Ibu, dengan ngobrol segala macam, mereka akan beli. Kalau untuk Y dengan Z, itu mereka lebih kepada online. Ya, seperti misalnya menggunakan IG. Sekarang disarankan IG itu akunnya 2, Bu. Akun untuk produk, dan juga satu lagi akun untuk awareness. Awareness ini nggak harus kita jualan. Misalnya kita memberikan tips belanja yang baik seperti apa, atau misalnya ada berita-berita apa yang lagi aktual tentang kesehatan segala macam, kaitkan atau dengan komunitasnya, biasanya komunitas pecinta. Kaitkan dengan produk Ibu. Kemudian karakternya begini, kalau generasi X, generasi saya, biasanya kalau online mereka lihat review.
review dari penjual. Walaupun mereka nggak kenal, lihat reviewnya. Ada beberapa orang review yang negatif, pasti nggak akan beli langsung. Itu untuk yang generasi X. Generasi Y, dia terpengaruh dengan review yang namanya influencer. Artis-artis, segala macam. Jadi kalau misalnya ada artis yang beli barang ibu, minta dia untuk sharing video atau fotonya. Wah, itu langsung pembeli akan cepet itu. Ya. Itu ya, untuk yang milenial. Kemudian untuk generasi Z, itu umurnya sekitar 10 sampai 25 tahun, itu mereka terpengaruh dengan jenderalnya, jenderal Z-nya. Seperti misalnya, sekarang jenderal Z-nya siapa sih? Seperti artis Bastian Steele. Kemudian Iqbal Ramadan tuh yang main apa tuh? Yang main apa sih? Kilan, Pak. Ya. Kalau itu mereka beli, ya minta review online mereka. Mereka untuk mereview di IG Anda. Wah, itu juga akan cepat. Karena generasi Z ini seperti unofficially brand ambassador. Brand ambassador yang secara tidak resmi. Karena mereka sering banget memberikan review online. Oh iya. Tergantung nanti Ibu EN harus tahu sasaran potensialnya seperti apa. Jadi dilihat lagi Ibu. Ya, barang Ibu ini sasaran potensialnya siapa sih? Seperti itu. Kemudian marketingnya nanti akan menggunakan cara yang tadi. Kalau offline siapa sasarannya, kalau online siapa sasarannya. Itu Bu. Aduh, makasih banget. Kerajinannya apa Bu En kalau boleh tahu? Kerajinannya apa ya? Produknya home decor juga sih Bu. Oh, oke. Sama kayak pouch, karena saya kan souvenir nikahan kayak gitu. Oh, souvenir. Oke. Sama home decor. Home decor. Oh, ya, home decor. Iya Bu En, semoga respon dari Pak Doni dan Bu Islah. Iya Bu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Gimana Pak Rudi mengingat waktunya? Bagaimana Pak Rudi? Iya Bu, terima kasih. Wah, luar biasa Bu pemateri kita Bu, luar biasa. Ini respon dari peserta dengan ini sampai akhir batas waktu ini kalau nggak kerasa nih Bu, sampai jam 4 akan selesai. Ya, jadi karena sudah selesai waktunya, jadi insya Allah akan kita tutup kegiatan online UKM ini. Jadi terima kasih kepada pemateri kita Bapak Doni Hendrato dan Ibu Himatul Islah telah berbagi ilmu. Pak, jadi semua. Pak Doni, halo. Ya. Ya Pak, kita kan tadi sebenarnya ada rencana memberikan door prize gitu berhubungan sama penanya ataupun mungkin yang bercerita terkait sama UKM-nya. Mungkin nanti door prize-nya mungkin nanti kita bisa japri ya ke Bapak Ibu sekalian yang akan dapat door prize-nya. Mungkin berapa door prize Bu? Berapa banyak Bu? Berapa Pak Doni? Ada berapa? Oh, ada 3. Oh, 3. Ya, silahkan diseleksi nanti. 4 atau 3? 4 atau 3? 4 ya, 4 Pak. Mau disebutkan sekarang atau nanti? Saya ikut aja. Nih, mumpung lagi ada kelonggaran waktu sedikit. Ya, ini tadi yang bertanya ada Ibu Ririn, ada Bu Asti, ada Bu EN, ada Pak Amir, dan Bu Erita. Tadi ada 5 orang Bu, tanggung ya? Tanggung ya. Semuanya dapat ya. Ya udah semuanya dapat ya. Semua dapat. Selamat ya Bapak Ibu yang bertanya hari ini. Nanti bisa japri Pak Amir, saya ada nomornya. Bu Asti ada, Bu Ain ada, Bu Erita yang belum ada. Oh, Bu Erita Bu nanti EN bisa ada, japri. Bu EN juga ada. Ya. Cuman Bu Erita yang tidak ada nanti bisa, oh iya nomor saya tadi udah ada ya Bu, nanti bisa kontak saya saja untuk nanti diberikan apa Bu, giveaway ya, sebanyak 5 untuk penanya hari ini. Semua penanya hari ini ya ada 5 orang. Ya. Terima kasih Bapak Ibu Pak tadi Doni, link sertifikat sudah saya share ya, Bapak Bapak terima Ibu. kasih Sama-sama Bapak Ibu buat sekalian. Bapak Ibu, link sertifikat tadi sudah saya share di chat room. Semoga sudah terbaca. Saya share sekali lagi. Ya, Bapak Ibu tinggal klik, isikan nama dan email, nanti otomatis sertifikat akan terkirim pada email Bapak Ibu yang isikan di langkah sebelumnya.
Ya, begitu Pak Rudi. Selamat kepada Bapak Ibu yang mendapatkan giveaway hari ini. 5 orang penanya hari ini. Ya, kita berikan aplaus juga. Berikan aplaus dulu. Terima kasih. Ya, juga Alhamdulillah. kepada Sukses selalu Bapak Ibu hari sekalian. ini. Semoga bisa memberikan sedikit tambahan pengetahuan ya, ataupun mungkin kita sharing bersama. Mungkin itu dari kami, dari saya sama Pak Doni. Saya ucapkan kembali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah di tengah siang yang bolong ini, yang ngantuk-ngantuk, mungkin mau mendengarkan kami yang sedang menyampaikan materi ya. Menahan kantuk mungkin. Terima kasih banyak. Mungkin dari kami, dari saya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada para pemateri. Silahkan Pak Rudi ditutup. Iya, sebelum kita tutup, kepada kita semua, bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup, jika ada kekurangan, kami dari tim LPPM Istiami mohon maaf. Terus, dan pada penyampaiannya ini, tadi informasi dari ketua kita Ketua LPPM Istiami Bersista sudah disampaikan. Wakhirul kalam, sebelumnya kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian, sukses selalu. Nanti bisa dilanjut di pendampingan ya Bu Resa ya. Ya betul Bapak Ibu, masih ada grup pendampingan, silahkan dilanjut bagi Bapak Ibu yang bergabung. Kami juga memberitahukan bahwa sudah dibuka peregistrasi untuk seri Juli, Bapak Ibu. Silahkan bisa bertanya langsung ke saya jika belum mendapat link pendaftaran. Juga kepada Bapak Ibu yang belum mendapatkan sertifikat pekan-pekan sebelumnya, mungkin terlewat oleh kami, bisa kontak saya juga. Ya, jadi Bapak Ibu mudah sekali mendapatkan sertifikat dalam arti tinggal klik link dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sudah boleh meninggalkan room ini. Sampai ketemu lagi di Institut Istiami Berbagi untuk UKM di sesi-sesi selanjutnya. Iya. Ya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Jam 4 ya, Bu Resisa lagi. Ya, jam 4 ada lagi, Bu. Jam 4 ada lagi untuk hari ini. Sampai ketemu lagi. Undur diri semuanya ya. Tetap semangat Bapak Ibu ikut pelatihannya, bagian dari pelatihan SDM juga ya. Ya Bu, mau jadi pengusaha sukses kita. Amin. Amin. Ya, selamat Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ada Listiawati, Pak Ahmad Junaidi, Terima kasih Bu Dewi semuanya. Sri, ya semua. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Ayo.